Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, serta diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman yang sudah serba canggih ini, budaya barat atau asing sudah biasa dilakukan oleh sebagian besar orang. Salah satunya yaitu pergaulan bebas, terutama di kalangan remaja. Hubungan antar laki-laki dan perempuan sudah menjadi sangat wajar dan tidak dilarang. Padahal faktanya dalam agama Islam hubungan pacaran antar laki-laki dan perempuan sangat dilarang karena bisa menjerumuskan pada perbuatan zina. Saat ini sudah banyak gadis yang hamil di luar nikah lantaran terjadi karena kecelakaan. Zina merupakan perbuatan keji yang dilakukan oleh pria dan wanita, dan terjadi perbuatan yang tidak diinginkan antar keduanya. Perbuatan zina adalah salah satu perbuatan yang dikutuk Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai umat Islam kita dilarang atau haram hukumnya untuk mendekati zina. Zina sendiri dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu zina muhson atau zina yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah, dan zina ghairu muhson atau zina yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah. Adapun hukumnya adalah dengan cara dirajam atau dilempar batu hingga mati bagi pelaku zina muhson, dan hukuman dera atau cambuk serta diasingkan satu sama lainnya bagi mereka yang melakukan zina ghairu muhson, sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara keduanya yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberikan jalan lain kepadanya. Quran Surah An-Nisa ayat 15. Lantas, bagaimana cara seseorang jika ingin bertaubat dari perbuatan zina? Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini adalah amalan penghapus dosa zina. Yang pertama, menyesali perbuatannya. Tidak akan terhapus dosa seseorang jika ia tidak mengawalinya dengan penyesalan. Rasa sesal yang dirasakan oleh seseorang yang berbuat zina dapat mengembalikannya pada jalan yang benar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menyesali dosa yang pernah dilakukan, dapat membersihkan hati dan memantapkan niat. Jika rasa sesal itu dijadikan awal dan cambuk untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taubatan nasuha. Jika ingin menghapus dosa apa saja, terutama zina, maka seseorang haruslah bertaubat dengan sungguh-sungguh dan taubatan nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, berasal dari hati dan dilakukan karena seseorang menyesali perbuatannya. Allah berikan janji bahwa Ia akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang melakukan kesalahan, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Tahrim ayat 8,
yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Yang ketiga, sholat taubat. Sholat adalah salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang ingin bertaubat atas dosa-dosanya dapat meminta ampun lewat sholat taubat. Sholat taubat itu sendiri adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebanyak 2 hingga 6 rakaat pada malam hari selepas sholat isya. Dengan mengerjakan sholat taubat dan tentunya tidak meninggalkan sholat wajib, dosa yang dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Yang keempat, melakukan kebaikan pada sesama. Jika seseorang berbuat dosa dan keburukan, maka untuk menghapuskannya, ia perlu melakukan hal atau kebaikan pada orang atau makhluk lainnya, seperti dengan bersedekah, menghapuskan hutang orang lain padanya, memberi makan binatang, dan sebagainya. Sebagaimana yang dikisahkan seorang wanita pelacur yang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Yang kelima, berpuasa. Berpuasa adalah salah satu cara melatih hawa nafsu dan kesabaran kita. Puasa juga dapat menghapus dosa apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, terutama jika melakukan puasa sunnah seperti puasa Arafah dan puasa Asyura. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah amalan-amalan yang dapat dilakukan untuk menghapuskan dosa zina. Seseorang yang melakukan perbuatan zina, hendaklah ia wajib bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.